Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah kimia bahan makanan, Ibu Imelda Helsi MPD, serta Ibu Riri Aisyah MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai tentang zat toksik. Adapun untuk anggota kelompok 6, di sini yang pertama ada Abdussalam Al-Kailani, Febi Yuniesa, Nisa Putri Utami, Linda Sri Wahyuni, saya sendiri, Rifa Hairunisa, dan yang terakhir, Sartika. Nah, adapun untuk outline dalam materi zat toksik ini, yang pertama ada pengertian dari zat toksik, yang kedua ada contoh zat toksik dalam bahan pangan, yang ketiga ada cara menghilangkan kandungan zat toksik dalam bahan pangan, yang terakhir ada bahaya zat toksik bagi tubuh. Nah, untuk selanjutnya, di sini mengenai tentang pengertian zat toksik, namun sebelum ke pengertian zat toksik, di sini ada tampilan dulu mengenai tentang zat toksik itu sendiri. Nah, apakah zat toksik itu sendiri ada di dalam makanan gitu? Nah, ini adalah salah satu gambar mengenai tentang zat toksik, namun seringkali zat toksik yang kita kenal itu adalah zat toksik yang ada di dalam laboratorium gitu. Namun pada kenyataannya tidak zat toksik itu tidak hanya ada di dalam lab, tapi juga ada di dalam makanan, yang mana nantinya eh, berasal dari bahan pangan hewani maupun bahan pangan nabati. Nah, ini adalah salah satu dampak dari zat toksik. Nah, selanjutnya lanjut ke pengertian dari zat toksik. Nah, untuk zat toksik itu sendiri, toksikologi makanan itu adalah studi mengenai tentang efek negatif dari bahan kimia yang ditemukan dalam makanan pada kesehatan manusia. Dalam hal ini, termasuk penelitian tentang toksin alami, kontaminan, aditif, dan nutrisi yang dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, toksikologi makanan ini juga mempelajari bagaimana bahan kimia ini berinteraksi dengan tubuh dan bagaimana hal tersebut dapat dihilangkan dalam tubuh untuk mencegah kerusakan. Nah, istilah zat toksik ini juga mengacu pada zat kimia yang dapat menyebabkan kerusakan. Zat toksik ini bisa berbagai sumber termasuk yang digunakan di dalam pertanian, pengawet makanan, ataupun dari kontaminasi lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai tentang contoh zat toksik dalam bahan pangan yang akan disampaikan oleh Saudari Tika dan Saudari Febi, kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh zat toksik dalam bahan pangan. Yang pertama di sini perlu dicermati terlebih dahulu gitu ya, bahwa zat toksik di sini dalam pangan itu dapat berupa zat kimia yang berbahaya jika dalam jumlah kecil, tetapi sangat beracun gitu ketika dalam jumlah besar di dalam sebuah pangan atau makanan. Nah, zat berbahaya ini dapat menyelinap masuk dalam tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi, baik melalui proses pengolahan ataupun tidak melalui proses pengolahan. Nah, di sini ada yang pertama, contohnya itu zat toksik alami dalam pangan hewani. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa makanan atau pangan hewani ini merupakan salah satu makanan yang sering kita makan dan hampir setiap hari ditemui gitu ya. Nah, tidak dipungkiri gitu bahwa pangan hewani itu kan berupa unggas, ayam bebek, terus sapi, kambing, domba dan sebagainya gitu. Nah, beberapa hewan ini bisa memberikan zat toksik gitu ya. Di antaranya itu bagian-bagian yang dikonsumsi oleh kita gitu. Yang pertama ini ada daging hewan gitu ya. Nah, daging hewan ini dapat memberikan efek zat toksik apabila dimakan dalam jumlah besar, dalam jumlah yang banyak gitu ya. Karena di dalam daging
hewani ini dicurigai mengandung zat toksik jika binatang tersebut itu terinfeksi bakteri. Nah, bakteri apa saja gitu ya yang terdapat di dalam daging hewani ini, di antaranya itu ada bakteri jejuni, kemudian ada Enterocolitica dan bakteri coli gitu. Nanti ini merupakan bakteri-bakteri yang dapat terbawa sewaktu jasad renik tersebut dalam bentuk makanan. Organisme ini tuh tidak hanya berkembang biak gitu ya, tapi juga menghasilkan racun, menimbulkan penyakit diantaranya gastroenteris, kemudian ada BSE atau mungkin Stongiform esenlopati. Nah, ini dapat mengganggu pencernaan manusia atau yang mengonsumsinya. Nah, yang kedua di sini ada telur. Nah, perlu dicermati kalau telur ini tuh dapat memberikan efek zat toksik dari kulit telurnya gitu, di mana kulit telur ini tuh sangat rawan gitu ya terinfeksi atau terkontaminasi suatu bakteri gitu ya, di mana kan telur ini tuh dikeluarkannya dalam bentuk kotor gitu ya. Nah, oleh karena itu, mengapa telur-telur itu sebelum dikonsumsi harus dicuci terlebih dahulu karena em, di kulit telur itu memiliki zat renik atau zat toksik, yaitu zat renik seperti salmonella itu yang menempel di bagian luar kulit telur yang dapat dengan mudah berpindah ke makanan saat proses pengolahan makanan. Nah, selain itu di dalam telur tersebut kan memiliki vitamin A. Nah, di dalam telur tersebut kan memiliki vitamin A sebesar 303 IU atau International Unit. Nah, di mana IU ini tuh merupakan satuan standar aktivitas biologis vitamin. Nah, vitamin ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme dalam jumlah yang tepat. Tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar, ini akan memberikan efek toksisi- toksisitas. Nah, di mana apabila dikonsumsi dalam jumlah yang ini akan menyebabkan keracunan vitamin A yang disebut dengan hipervitaminosis A. Nah, yang ketiga ini hati. Nah, hati ini merupakan bagian dari hewani yang sering dimakan oleh atau dikonsumsi oleh kita gitu ya, di mana hati ini tuh ternyata organ yang memiliki kandungan toksin yang tidak baik untuk eh, makhluk hidup gitu ya, yaitu asam empedu. Nah, asam empedu ini diproduksi dari hati melalui proses oksidasi kolesterol. Nah, yang kedua di sini ada toksin alami dalam pangan laut. Nah, toksin dari hewan laut ini berupa ini tuh akan terjadi bila orang menyantap hewan laut yang mengandung racun, tak peduli apakah racun tersebut terdapat secara alami atau dapat terkontaminasi dari zat-zat kimia yang ada di sekitaran laut tersebut atau ekosistem tersebut. Nah, yang pertama di sini ada eh, zat toksin tetrodotoksin. Nah, tetrodotoksin adalah molekul organik berukuran kecil yang bersifat heterosiklik yang bekerja pada kanal natrium yang aktif di jaringan saraf, merupakan neutroksin. Nah, racun ini juga menekan pusat pernapasan dan vasomotor pada area medula oblongata. Nah, tetrodoksin ini bersifat tahan panas kecuali di dalam suasana basah. Nah, jadi tetrodotoksin ini tuh terdapat pada ikan buntal. Nah, keracunan jenis ini tuh terjadi setelah memakan atau menyantap ikan yang ditangkap dan tidak dikelola atau diolah oleh orang yang asli atau mengetahui cara untuk pengolahannya. Nah, yang kedua ini ada scombotoksin. Nah, scombotoksin ini tuh keracunan histamin gitu, di mana disebut juga sebagai skromburoid fish poisoning. Nah, keracunan yang sering dikategorikan sebagai keracunan oleh zat kimia yang terjadi setelah mengonsumsi makanan yang mengandung histamin atau amin-amin yang lainnya atau asam amino atau amino biogenik yang akan dijelaskan berikutnya gitu. Nah,
Jadi pada kadar histamin dalam makanan ini merupakan dampak aktivitas bakteri dari asam amino histidin. Nah, selanjutnya yang ketiga, boleh dilanjut. Akan dijelaskan oleh Sartika kepadanya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya itu ada contoh toksin fitokimia, di mana senyawa ini itu merupakan senyawa non-gizi yang dapat menguntungkan maupun merugikan bagi manusia. Ada beberapa jenis senyawa fitokimia yang merugikan bagi manusia karena mengganggu kesehatannya dan akan menimbulkan efek samping yang tertentu. Yang pertama itu ada goitrogen, di mana merupakan pembesaran kelenjar tiroid non-kanker. Dan pangan yang mengandung zat goitrogen ini akan menyebabkan insufisiensi tiroid walaupun asupan yodium yang cukup. Contoh tanamannya itu ada sawi, kembang kol, lobak, dan juga pokcoy yang mengandung senyawa tiroksin seperti goitrin. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada glikosida sianogenik, di mana merupakan glikosida yang mampu menghasilkan sianida akibat proses aktivitas enzim hidrolitik racun sianida yang bersifat mematikan. Terdapat pada pangannya itu seperti kacang-kacangan dan juga rebung, ada juga singkong. Yang ketiga itu ada lektin, di mana lektin ini merupakan senyawa protein yang dapat memiliki kemampuan mengikat glukosa dan menimbulkan keracunan jika dikonsumsinya itu terlalu banyak. Contohnya itu terdapat dalam makanan gandum utuh, kacang merah, tomat, kacang tanah, dan juga kentang. Selanjutnya ada kafein, di mana kafein ini merupakan senyawa turunan santin termetilasi yang secara alami itu terdapat di dalam kopi, coklat, dan juga teh. Kalau kelebihan mengonsumsi kafein ini akan menyebabkan gangguan pencernaan seperti muntah, diare, hingga gangguan tidur. Yang terakhir itu ada aminobiogenik yang terdapat dalam beberapa tanaman tertentu. Contohnya itu ada buah alpukat, pisang, kurma, nanas, dan juga tomat. Nah, di mana jika berlebihan mengonsumsi pangan tersebut akan menyebabkan hipertensi jenis yang terakhir, yaitu stimulan. Selanjutnya yang keempat ada toksin fungi atau yang berasal dari jamur yang dihasilkan oleh jamur yang disebut mitoksin, di mana ada dua jenis. Di sini ada aflatoksin, yaitu dihasilkan oleh spesies jamur A. flavus dan A. parasiticus, yang jamur ini tuh menyebabkan kerusakan pada beberapa komoditas pertanian seperti cacing tanah, beras, jagung, dan juga kedelai yang dapat membahayakan kesehatan, yaitu kanker hati. Yang kedua ada psilosibe, di mana jamur ini memiliki efek halusinogen dan psikotropika, dan jika mengonsumsi terlalu banyak akan menyebabkan halusinasi yang disertakan dengan demam, kejang-kejang, dan juga koma. Baik, next slide. Yang kelima itu ada kontaminasi pangan dalam limbah industri. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada bifenyl poliklorinasi, di mana senyawa ini itu toksik, mengkontaminasi lingkungan serta terakumulasi dalam bahan pangan, di mana akan jika terkontaminasi akan menyebabkan penyakit kanker dan gangguan reproduksi. Yang kedua ada polislorinated dibenzopedioksin atau PCDD. Senyawa ini tuh memiliki warna dan bau sehingga tidak memiliki warna dan juga bau sehingga sulit untuk dideteksi keberadaannya di dalam lingkungan, di mana akumulasinya itu terdapat dalam daging, ikan, susu, dan produk lainnya yang di udara mengalami deposisi pada rumput, di mana rumput tersebutnya itu akan dikonsumsi oleh hewan seperti sapi dan juga kambing. Yang ketiga itu ada logam berat, di mana logam berat ini yang paling banyak terakumulasi dalam makanan itu ada arsenik, timbal, dan juga kadmium, dan mengakibatkan toksisitas. Selanjutnya yang keenam itu ada residu pestisida dalam pangan, yaitu zat yang digunakan untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan pengurangan kerusakan yang disebabkan oleh hama. Ada banyak contoh pestisida, jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada insektisida,
yang berperan untuk mengontrol serangga baik dalam bentuk ofisida ataupun larvasida. Yang kedua itu ada herbisida berperan untuk mengendalikan gulma. Yang ketiga itu ada fungisida berperan dalam mengendalikan jamur. Yang keempat ada rodentisida berperan dalam mengendalikan hewan pengarat. Ada bakterisida berperan dalam mengendalikan bakteri. Mycetida itu mengendalikan tungau. Moluskisida berperan dalam mengendalikan siput atau bekicot. Virusida berperan dalam mengendalikan virus dan juga nematisida berperan dalam mengendalikan nematoda. Untuk toksin yang terakhir itu akan dijelaskan kembali oleh Feby. Pada Feby, saya persilahkan. Iya, baik. Untuk selanjutnya di sini ada toksin yang terbentuk gitu selama proses pengolahan pangan. Nah, pada umumnya toksin ini akan mengalami kerusakan selama proses preparasi dan pemasakan makanan. Nah, tetapi ada juga beberapa toksin yang terbentuk ketika dalam proses pengolahan pangan tersebut. Nah, di antaranya ini ada proses pengeringan di mana contohnya ini pada pengeringan susu bubuk yang akan menghasilkan natrium fosfat dan arsenik, di mana apabila dikonsumsi dengan berlebihan ini akan bersifat toksisitas atau dapat bersifat beracun. Nah, kemudian yang kedua di sini ada proses pengasapan pada makanan gitu yang akan menghasilkan toksin berupa hidrokarbon aromatik polisiklik yang dapat ditemukan pada produk kopi, roti panggang, daging, dan makanan lainnya yang diproses melalui pengasapan. Nah, yang terakhir ini ada fenol atau alkohol gitu ya yang dihasilkan atau dijumpai dalam proses produksi makanan atau minuman. Kelompok ini kelompok beracun yang apabila dimakan dalam konsumsi yang besar gitu kan, seperti contohnya fermentasi tape, kemudian alkohol yang dapat diminum gitu itu apa namanya beberapa dapat menghasilkan asam fenolat seperti asam paseat, asam ferulat, dan flavonoid yang akan dapat berakibat buruk untuk tubuh. Mungkin cukup untuk penyampaian dari contoh-contoh toksin yang ada dalam bahan pangan. Mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feby dan Sartika. Untuk materi selanjutnya mengenai tentang cara-cara menghilangkan atau meminimalisir kandungan zat toksik akan disampaikan oleh Nisa dan Alam. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan mengenai cara menghilangkan kandungan zat toksik dalam bahan pangan. Jadi untuk poin ini dibagi menjadi dua, ada cara menghilangkan dan juga ada cara meminimalisir. Boleh di next slide. Nah, yang pertama ini ada cara menghilangkan kandungan zat toksik dalam bahan pangan. Jadi secara umum untuk menghilangkan kandungan zat toksik dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan cara pembersihan dan pencucian bahan pangan, mengupas kulit atau bagian luar yang terpapar zat toksiknya, terus juga pengolahan panas atau memasak, merebus, atau mengukus bahan pangannya karena beberapa zat toksik ini dapat terurai atau larut dalam proses pemanasan. Lalu menggunakan filter atau penyaringan, lalu proses fermentasi, terus juga memilih bahan baku yang lebih bersih dan menjalani proses pengolahan yang hati-hati dan menerapkan sistem pengawasan dan pemantauan yang ketat selama rantai pasokan pangan dapat membantu mendeteksi dan mencegah kontaminasi zat toksiknya. Nah, lalu cara untuk menghilangkan zat toksik dalam bahan pangan ini dapat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama itu ada cara fisik dan juga ada cara kimia. Di sini cara fisiknya ada 4 dan cara kimia juga ada 4. Yang pertama itu dari cara fisik. Cara fisik ini adalah cara menghilangkan zat toksik dengan memanfaatkan sifat-sifat fisik zat tersebut. Nah, beberapa cara fisik yang dapat digunakan untuk menghilangkan zat toksik dalam bahan pangan antara lain yang pertama yaitu pembersihan. Pembersihan adalah cara menghilangkan zat toksik yang menempel pada permukaan bahan pangan. Pembersihan dapat dilakukan dengan cara mencuci, menggosok, dan merendam bahan pangan.
Lalu yang kedua ada pemilihan, yaitu pemilihan adalah cara menghilangkan zat toksik dengan memilih bahan pangan yang tidak mengandung zat toksik, misalnya memilih buah dan sayuran yang segar dan tidak busuk. Lalu yang ketiga ada pemisahan. Pemisahan adalah cara menghilangkan zat toksik dengan memisahkan zat toksik dari bahan pangan, misalnya memisahkan kulit dan biji dari buah dan sayuran. Lalu yang keempat ada pengeringan, yaitu cara menghilangkan zat toksik yang mudah menguap, misalnya pengeringan buah dan sayuran untuk menghilangkan pestisida. Lalu ada cara kimianya. Nah, cara kimia adalah cara menghilangkan zat toksik dengan menggunakan bahan kimia. Beberapa cara kimia yang dapat digunakan untuk menghilangkan zat toksik dalam bahan pangan antara lain yang pertama yaitu ada detoksifikasi. Nah, ini adalah cara mengubah zat toksik menjadi zat yang tidak berbahaya. Misalnya mengubah pestisida menjadi zat yang tidak beracun. Terus juga ada ekstraksi, yaitu cara mengeluarkan zat toksik dari bahan pangan dengan menggunakan pelarut, misalnya ekstraksi pestisida dari buah dan sayuran menggunakan pelarut organik. Lalu yang ketiga ada adsorpsi, yaitu cara mengikat zat toksik pada permukaan zat lain, misalnya mengikat pestisida pada karbon aktif. Lalu yang terakhir itu ada ionisasi, yaitu ionisasi adalah cara mengubah zat toksik menjadi ion-ion yang tidak berbahaya, misalnya mengubah pestisida menjadi ion-ion yang mudah larut dalam air. Nah, untuk pilihan cara yang digunakan untuk menghilangkan zat toksik dalam bahan pangan ini tergantung pada jenis zat toksik yang ingin dihilangkan dari sifat bahan pangannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh Alam. Baik, terima kasih. Boleh di next slide, moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara meminimalisir kandungan zat toksik dalam bahan pangan. Sebelumnya, prinsip dalam meminimalisir zat toksik dalam panganan ini kita harus menerapkan kebiasaan hidup higienis dan juga sanitasi yang baik. Di mana cara prinsip ini dilakukan supaya dapat meminimalisir racun alami yang terdapat di makanan dan juga ada cemaran logam dan juga ada cemaran mikotoksin. Selanjutnya, di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, memilih bahan baku yang baik, segar, utuh, dan tidak busuk. Biasanya pada bahan pangan itu terdapat logo higienis makanan tersebut. Selanjutnya yang kedua, mencuci bahan pangan dengan menggunakan air yang bersih. Hal ini penting supaya dapat meminimalkan zat berbahaya yang terdapatnya dengan baik. Selanjutnya ada juga menjauhkan penyimpanan bahan baku, pengolahan, dan penjajanan yang bahan pangannya itu dari tempat pembakaran sampah. Menjauhkannya maksudnya. Selanjutnya yang terakhir ada mengemas pangan sumber sehat dan juga pangan IRT atau iradiasi pangan dengan baik. Boleh di next slide. Dalam pengemasannya ini ada beberapa anjuran dan larangan yang perlu kita ketahui. Anjuran yang pertama yaitu kemasan pangan harus menggunakan kemasan yang baik. Yang kedua, jika menggunakan kertas, baiknya dilapisi oleh daun yang bersih. Selanjutnya, menggunakan plastik yang jernih dan tidak berwarna, supaya tidak terkontaminasi zat-zat yang berbahaya dari warna plastik tersebut. Dan terakhir, untuk yang pangan yang umumnya dikemas menggunakan bahan alami itu lebih baik, seperti lontong, juga tempe, tahu itu biasanya kan dibungkus sama daun gitu, itu lebih baik. Selanjutnya di sini ada larangan, di mana larangannya yang pertama tidak menggunakan kertas bekas yang bertinta. Di mana kita ketahui ya, biasanya ada kayak kertas-kertas yang bekas ujian gitu, kertas juga yang banyak coretan-coretan, itu sebaiknya dihindari karena tinta-tinta tersebut dapat menyebabkan zat-zat kimia masuk kepada makanan, itu berbahaya. Selanjutnya yang kedua, menghindari penggunaan plastik dalam proses pengolahan dengan yang menggunakan panas. Dan yang terakhir ada menghindarkan penggunaan plastik kresek daur ulang yang berwarna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai tentang bahaya zat toksik akan disampaikan oleh Linda, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada bahaya zat toksik bagi tubuh. Zat toksik ini dapat membahayakan tubuh manusia dalam berbagai cara. Pemaparan jangka panjang terhadap zat toksik dalam air dapat mengganggu kesehatan manusia. Racun alami pada tanaman pangan, dan toksin yang dihasilkan oleh bakteri Exposure juga dapat menyebabkan bahaya serius bagi kesehatan tubuh. Bahaya zat toksik ini tergantung pada jenis zatnya dan tingkat paparannya. Beberapa bahaya utamanya, yang pertama itu ada kerusakan organ. Zat
Zat toksik tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam tubuh seperti hati, ginjal, paru-paru, atau sistem saraf. Nah, beberapa zat toksik ini memiliki sifat korosif yang dapat langsung merusak struktur sel dan organ. Lalu yang kedua ada kanker. Nah, beberapa zat toksik telah terbukti menyebabkan kanker jika terpapar dalam jangka waktu yang cukup lama seperti asbes, arsenik, dan beberapa bahan kimia lainnya. Beberapa zat toksik ini memiliki sifat mutagenik yang berarti mereka mampu menyebabkan perubahan genetik atau mutasi pada DNA. Lalu yang ketiga ada gangguan sistem saraf. Paparan zat toksik tertentu dapat merusak sistem saraf dan menyebabkan gangguan seperti kejang, gangguan neurologis, atau bahkan kelumpuhan. Nah, zat toksik tertentu dapat menyebabkan stres oksidatif di dalam otak dan sistem saraf. Ini terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan yang sehat dalam sel-sel saraf. Lalu yang keempat ada gangguan reproduksi. Beberapa zat toksik dapat mempengaruhi sistem reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan atau perkembangan janin yang tidak normal pada wanita hamil. Paparan zat toksik ini dapat merusak organ reproduksi seperti testis pada pria atau ovarium pada wanita. Lalu, kerusakan pada organ-organ ini bisa mempengaruhi produksi sel reproduksi seperti sperma atau sel telur. Lalu yang kelima ada iritasi dan alergi. Paparan zat toksik juga dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, atau saluran pernapasan, serta memicu reaksi alergi pada beberapa individu. Beberapa zat toksik dapat memicu respon imunologis tubuh, menyebabkan sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap zat tersebut sebagai benda asing yang mengancam. Ini bisa menghasilkan reaksi alergi, termasuk reaksi peradangan, gatal-gatal, ruah, atau bahkan reaksi alergi yang lebih serius. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab boleh di kolom komentar di YouTube.